Harusnya bener. Oke. LG. 1-1. 1-1 untuk Cakim dan last picknya RB Bopeng. Mereka butuh mid laner. Bentar. Ya harusnya mid laner. Mid laner. Karena Rusi bakal pakai Beatrix di arah God lane. Mid Mid laner apa? Lunox nggak sih buat Uranus? Wah, Kadita boleh. Akulah Ratu Laut Selatan. Kadita Kadia. Iya. Nah, tapi ternyata Kimi yang akan Kimi. coba untuk di shadow pick. Kimi mid lane karena udah ada Beatrix gitu. Ya, atau Beatrixnya mid lane. Nah, Jadi tuh. ada dua skenario yang bisa dilancarkan sama RB Bopeng Esport. Iya. Mereka punya dua marksman yang notabene mengerikan banget, tapi ternyata mereka pindah ke lain hati. Aduh, Parsial lah menjadi pilihan untuk RB Bopeng. sakit bro. Sakit bro, memang Sakit. bro. Iya, apalagi pas lagi sayang-sayangnya. Apalagi pas lu lagi berjuang, tapi tiba-tiba dia langsung pindah. Aduh, ya udahlah Lain ya. hati. Kayak terus story banget tuh yang sebelah tuh. Yes, betul banget bro. Inilah dia untuk game kita yang kedua. Yes. Kira-kira nih, apakah EVOS Icon harus dibuat bertekuk lutut di hadapan RB Bopeng Esport, Ya. atau EVOS Icon mulai mengeroar? Mengeroar dan Memberikan- makin menggila lagi nantinya ya. Ya, akan seperti apa game berjalan? Karena ini game yang bisa dibilang penentuan untuk RB Bopeng dan juga EVOS Icon. Yes. Last chance untuk EVOS Icon lebih tepatnya ini. Ya, untuk memperpanjang nafas dan juga asa mereka di turnamen Delta Cup MLBB Round Nation. Yes. Jadi buat teman-teman langsung aja kita langsung masuk ke in game-nya, silahkan. Yes, inilah dia untuk game yang kedua. Dari babak 8 besar playoff hari yang ketiga mempertemukan EVOS Icon versus RB Bopeng Esport, di mana skor sementara kali ini 1-0 dan masih ditemani oleh Snowby dan juga Betancel Mikey Lokal. Ada Mikey-nya ya. Ada Mikey-nya. Mikey bos, Mikey Angelo. Weh. Tapi kita melihat dari si Izu udah mulai bergerak lagi. LJ bakal melakukan mirroring dan harusnya nggak bakal bisa dikontes sih, karena sudah secara tidak langsung ya diusir dari zona teritori milik EVOS Icon. Ya, at least dia ngasih presence sedikit, ngeganggu sedikit biar si Pakuitonya ngasih dapat space-nya. Tapi ini nggak berujung panjang juga buying time yang dikeluarkan oleh Saizu ya. Karena melihat juga dari EVOS Icon udah mulai rapat pertahanannya dari segi pertahanan, dan bahkan lu lihat Uranus versus Glue sampai ditahan imbang dan di atas kali ini dari CH langsung digempur habis oleh Wah, dua pemain, dan ini bakal jadi first blood. Yes, jadi first blood, tapi gak semudah itu untuk kabur karena melihat ada Tony juga dan juga LJ yang mencoba untuk mendapatkan trading kill dan ternyata tidak berhasil di sana. Wow, itu sure dive in ya dari Rusi dan juga seorang Saizu melihat CH atau Cakim yang udah bertengger memeluk dari area turret plus nyawanya yang sudah sangat sekarat membuat dari RB Bopeng dapat yang first blood di menit yang pertama. Bahkan di arah tengah udah ada Sing. Bahkan Vanguard juga masih bisa menutupi dahulu, terkena stun dan langsung dihilangkan dengan ketokan mematikan dari Saizu. Pasti dia menjadi korban jiwa. Bahkan lihat B-Boy pun datang ke area pertengahan, tapi nampaknya tak bisa di pick off nyawa dari seorang Tony. Ini kayaknya Saizu pulang-pulang bawa pamflet, bikin pamflet. Ya. Ada yang rusak, saya ketok. Weh, menerima jasa ketok. Ketok magic. Aduh. Ya. Sekali ketok langsung diperbaikin. Nah itu, sekali ketok nyawa melayang. Nah itu dari Saizu ya. Moto hidupnya yang sangat mengerikan, tapi pulpen naga bakal bergerak juga pengen cutting lane karena sudah ada turtle yang hadir. Nah ini dia baru dibahas. Saizu pun udah mulai datang berlenggang bersamaan dengan anak-anak RB Bopeng lainnya. Ya, karena melihat dari EVOS Icon di sini udah mulai terkena pressure, dan bahkan kita lihat dulu di arah middle sudah ada feeder extract yang keluar mencoba untuk mengusir atau zoning out ke anak-anak EVOS, yang dimana EVOS langsung join into the fight, dan kali ini turtle-nya diambil ternyata oleh teman-teman RB Bopeng.
Oh enggak, ternyata dari Saizu yang dapat turtle-nya dan kelihatan juga dari 3-0 skor sementara. So, EVOS Icon tidak bisa membalas satu pun skor dari RB Bopeng Esports. Wah, bahkan Tony yang menjadi korban jiwa tambahan yang harus terpick off di area pertempuran Turtle Pit. Bahkan Saizu versus LJ. Sama-sama roamer beradu tajam. Adu kekuatan dari kedua belah player. Tapi kalau kita melihat juga sejauh mata memandang ini early game yang cukup kuat dipegang sama anak-anak RB Bopeng Esports. Ya karena melihat juga dari tekanan yang diberikan sama RB Bopeng tuh kayak seakan mereka udah tahu oh ternyata EVOS Icon mau melancarkan serangan seperti ini dan skemanya juga sering banget dipatahkan dan EVOS kali ini dalam keadaan struggle bahkan di early game dan lu lihat sendiri sekarang bahkan udah terpressure LJ harus dipaksa mundur kali ini dan Bullpen Naga harus berjuang sendirian di arah depan dengan sebagai Uranus di sana dan Rusi dipaksa untuk mundur tapi masih ada bocah pantai kita satu ini dan gue lihat kayaknya mereka masih rapat juga. Ada yang recall, ada yang stay juga, Bet. Wow, masih bisa mempertahankan dan tidak ada yang terpikau sama sekali. Melihat defensif yang sangat amat baik dari RB Bopeng Esports. Melihat EVOS Icon pun langsung bergerak juga mencoba untuk nyicil ke area tengah. Tapi masih ada B-Boy dengan Pakuitonya melindungi turret di arah tengah. Tapi di arah bottom yang kita melihat Zarkovic pelan-pelan atau diam-diam menghanyutkan. Udah mulai nyicil dari segi shield turret di sisi bawah. Yang perlahan demi perlahan bakal membuat dia lumayan lebih unggul dari segi keuangan dengan seorang Bullpen Naga ataupun Pendragon. Yes, melihat juga dari pergerakan RB Bopeng kali ini kayaknya lebih menusuk ke dalam juga dan melihat juga kayaknya potensial dari killnya ada di Parsha dan juga si Pakuito yang dimana kayak mereka tuh kayak tadi penetrasi dia tahu nggak dia kira-kira dapat nggak ya kalau misalkan nggak dapat ya udah kita mundur dan ternyata bener aja nggak dapat dan Zarkovic kali ini di arah depan berusaha untuk menahan gempuran dan ternyata tidak berhasil dan pecah telur untuk EVOS Icon untuk pertama kalinya tapi looking for more kali ini dari Tony. Oh my god, what happened right now? Ternyata langsung dikasih di feeder extract-nya dan langsung tumbang juga. Ada circling eagle dari LG tapi langsung babak belur kah? Enggak, ternyata enggak berani juga dari RB Bopeng dan memaksa untuk mundur lagi dari RB Bopeng Esports. Wow, Black Shoes-nya dari Tony memang sempat untuk menunda kematian tapi somehow dia langsung kembali lagi ke area pertengahan dan membuat dari Tony harus babak belur. Tapi di arah top lane-nya LJ. Dan juga CH udah mulai bergerak lagi. Datang Saizu. Inilah dia head to head antar kedua belah roamer. Bener-bener adu mirroring ya. Sama-sama kuat dari LJ dan juga Saizu. Tapi kali ini dari RB Bopeng berhasil mengusir pergerakan EVOS Icon di arah top lane. Ya karena melihat di sini dari EVOS Icon kayak mereka seakan fokus gitu loh ke satu titik yaitu di middle. At least kalau misalkan udah middle-nya dapat, ruang gerak mereka tuh harusnya lebih luas dibanding sebelumnya dan RB Bopeng tidak akan merelakan itu dengan sangat mudah gitu loh. Jadi mereka terus nahan. Mau EVOS ke atas, ya udah kita tahan. Mau EVOS ke arah middle, kita tahan juga. Jadi susah untuk nembusin. Betul, memang pertahanan yang sangat kuat dari RB Bopeng, tinggal EVOS Icon cari cara yang tepat. Bahkan mulai bergerak lagi ke arah top lane dan spray down dari seorang Rusi. Di arah belakang tapi lagi dan lagi mulai secara perlahan masih ditungguin aja. Di arah top lane yang 4 versus 4 dari kedua belah tim LJ. Belum ada circling eagle helikopter, mulai maju lagi serangan akan coba dilancarkan oleh anak-anak RB Bopeng secara perlahan. Cakim tinggal 2 lagi harusnya. Saizu hampir bisa dipecahkan dari satu buah serangan dari sisi Cakim. Ya, tapi kalau lu lihat secara detail, ini EVOS Icon especially buat Bullpen Naga itu terlalu di mirroring sama glue-nya tadi. Bener-bener dia si Uranusnya mau kemana ditemenin sama glue, ditemenin lagi sama glue lagi, ditemenin lagi sama glue-nya lagi. Tapi gue nggak tahu ini kayaknya bersahabat atau emang dia pengen nempelin aja gitu loh. Dan 1-4 skor sementara masih sama, tapi lu lihat dari Lancelote ternyata bisa dapat 1 kill kah? Yes, dapat 1 kill lagi dan gue lihat kayaknya dapat Turtle juga yang kedua, yang dimana ini membangun momentum lagi untuk EVOS Icon. Mereka nggak jauh beda perbedaannya, cuma 0,3an doang dari segi maninya. Jadi jelas di sini masih berimbang, Bet. Betul, bahkan Bullpen Naga masih bertengger juga di arah bottom lane. Harusnya bisa dapetin turret di arah bawah sih. Melihat
Jarkovic dia juga udah sendirian aja tanpa ada pengawalan, tapi di arah tengah terus-terusan LJ mencoba untuk menguasai, datang Saizu juga maju secara perlahan, tapi LJ dan juga Tony mulai menyadari ini bukan momen yang tepat, tapi Saizu mulai geser ke arah kiri, ke arah kanan, mulai maju secara perlahan. Tas Didi juga Pangsier dan lihat coba untuk saling tarik ulur dari EVOS Icon dan juga Arby Bopeng. Oh iya jelas ini dari EVOS Icon gue lihat kayaknya mereka penjelajah banget Pak. Wah. Semuanya penjelajah Pak. Dari middle lane balik lagi ke atas, balik lagi ke middle lane, balik lagi ke bawah. Jadi kayaknya semuanya coba untuk nyari celah tapi celahnya rapat banget gitu loh dari Arby Bopeng. Jadi itu seakan gak terlihat dan kali ini dari Tas berhasil untuk memangkas satu pemain dari Arby Bopeng dan melihat dari keadaan yang ada EVOS Icon coba untuk mundur perlahan dan tidak ada korban di sini. Gue lihat kayaknya ada pressure juga yang diberikan di arah bottom lane dan Pulpen Naga harus ter-take down dan melihat ada backupan juga dari Tony dan juga Tas sedikit telat tapi untungnya masih bisa balik juga dari Arby Bopeng Esports. Waduh, saling terjadi pertukaran juga antara Pulpen Naga dan juga di arah tengah tadi Vanguard, tapi Tas Didi udah mulai bergerak juga ke arah bottom lane dan masih benar-benar dijaga dengan begitu ketatnya, begitu rapatnya zona pertahanan untuk beberapa serangan dilancarkan oleh anak-anak EVOS Icon. Tapi lihat di arah bottom lane, helikopter didapatkan dari seorang LJ mengincar karena 2 orang langsung, tapi ada serangan Feather Ice Strike mengusir anak-anak dari EVOS Icon, tapi EVOS Icon langsung memanfaatkan momentum di mana dapetin dari segi outer turret di arah bottom lane. Iya mereka dapat giginya banget sih sekarang dan kali ini dari Zarkovic mencoba untuk ngasih pressure lagi dengan adanya presence yang diberikan juga dan udah lo lihat sendiri udah ada following up dari Saizu tapi Lordnya masih belum tumbang. CH what happened? Langsung ditembak ke ulu hatinya lu lihat dan langsung membuilding serangan lagi ke arah depan dan bahkan 3 pemain langsung terstun dan ini banget momentum untuk Arby Bopeng Esports. Double kill dan shutdown. Double kill lagi dibalas dengan Tas. Seketika Tas membalikkan keadaan dengan EVOS Icon yang masih bertengger 2 pemain sisa. Wow, itu beautiful play coming from Saizu. Wow. Dia Numinong Blast dapetin 3 dan ternyata 3 member dari EVOS Icon pun harus terpikat. Tapi EVOS Icon gak mau kalah. Mereka dapetin juga karena Saizu dan juga Rushi harus menjadi korban jiwa. 3 tuker 2 di area pertengahan. Bahkan Tas Dede sudah ada Phantom Execution dilancarkan dan Tonros sempat sing tapi hanya membuat ketar-ketir Arby Bopeng Esports. Iya, ini nggak pasti nggak bakal dikasih 1 lawan 1 sih dari Lancelotnya karena lu lihat sendiri pengawalannya ketat banget dan kayaknya bakal ada kontes juga di Lordnya dan di mana kali ini dari Zarkovic mencoba untuk menuju ke arah CH tapi CH terlalu mundur dan terlalu jauh untuk dikejar dan bahkan menari di atas langit. Kali ini masih ada Feeder Estrek juga. Pulpen Naga sampai kocar-kacir Gatot Kaca mundur ke arah belakang dan CH pun gak bisa berbuat banyak di arah belakang juga. Oke, bakal bergerak lagi ke arah tengah. Serangan bullseye dari seorang Rusi, tapi Saizu pun langsung dieksekusi. Sing dari Tas tidak menginjakan seorang Sarasinya di arah belakang, bahkan double kill didapatkan. Tas Didi mulai menggila dan langsung objektif dapetin 2 player Saizu dan juga Rusi yang sudah sekarat bisa dimanfaatkan. Momentum yang sangat baik dari EVOS Icon, bahkan dapetin turret di area tengah. Satu persatu mulai diruntuhkan sehingga sana zona defensif dari Arby Bopeng harus dipecahkan dan Lord bakal berjalan ke arah top lane, harusnya bakal coba untuk dikawal kali ini. Ya ini posisi yang EVOS Icon harapkan sebenarnya karena melihat celah yang tercipta juga dari Arby Bopeng sekaligus mereka dapat Lordnya, ini menjadi momentum mereka untuk didapatkan game kedua kali ini. Tapi melihat dari pergerakannya Zarkovic mencoba untuk improve lagi, tarik lagi ke arah belakang dan unstoppable didapatkan oleh Pakuito. Wah itu move-nya improvisasinya gokil banget sih. Zarkovic langsung bro on point dapetin LJ sendirian di arah depan. Dia split dirasukin and then ditarik ulu hatinya, bahkan ususnya dicabut saat itu juga. Itu gokil sih. Wow. Itu gokil. Improvisasi dari Arby Bopeng karena melihat juga keadaannya memang harus improvisasi dan Pulpen Naga kali ini langsung digempur dengan 4 pemain plus juga Feeder Estrek dan melihat juga dari Tony.
Langsung nge-backup ke arah tengah, begitu pula dengan Tes, tapi jangan terlalu offset karena sekali lo offset sudah ada regu tembak ya di arah belakang juga seperti Rusi tadi tiba-tiba CH. Gue kaget langsung one hit one kill bro. Instantly dead ya dari seorang Cakim, tapi lihat udah mulai bergerak lagi di kontes dari segi purple buff-nya. Rusi benar-benar jadi incaran tapi masih bisakah? Harusnya tadi diamankan sama seorang B-boy, oh enggak. Kita masih belum kelihatan ya? Enggak kelihatan, belum. Iya, tapi yang pakai retribution karena tas Didi nih. Tas Didi. Berarti harusnya tadi dia makan sama tas sih. Harusnya ya. Harusnya skemanya kayak gitu. Tapi ya melihat dari RB Bopeng nih kayaknya nggak mau kalah. Ya. Karena memang dia terpressure gitu loh dengan tidak dapat Lord dan beberapa turretnya juga sudah hancur dan terlihat juga oke, ada feeder Aster kali ini langsung dikeluarkan begitu saja, tapi melihat dari tas posisinya agak bandel. Ini kalau sedikit offset kayaknya langsung digempur sih. Langsung di pick up habis deh kayaknya. Langsung dimaksimalkan ya. Iya. Momentum karena nggak datang 2 kali. Yang datang 2 kali hanya pendaftaran di awal. Aduh. Iya. Penyesalan belakangan. Iya, betul. Ya. Di depan tuh pendaftaran. Yes, inilah dia. Untuk Lord yang kedua sudah diinisiasi oleh Tas Didi dan kawan-kawan. EVOS Icon mulai bergerak secara cepatnya, tapi Saizu nggak mau tinggal diam. Mulai maju menjadi sandbag secara perlahan. Adanya Guardian Bulwark dilancarkan, tapi lihat secara perlahan satu persatu dilancarkan dan di take down. Tapi dari Saizu masih bisa konsil, tapi lihat Rusinya dicucuk oleh seorang Cakim. Tapi lihat ternyata 3 member dari RB Bopeng harus terpick off dan dibuat kocar kacir. Vanguard pun harus mencari cara gimana untuk keluar dari zona di sisi top lane-nya, tapi masih ada LJ dan Pulpen Naga pun hadir, bahkan menunggu dan langsung keluar aja wings by wings dari seorang Vanguard di arah top lane demi bisa melarikan diri dari serangan EVOS Icon. Iya, ini posisi yang emang diuntungkan dari EVOS Icon karena melihat juga dari RB Bopeng sekarang nggak terlalu rapat. Kalau lu lihat secara detail mungkin perbedaannya adalah beberapa war di depan gitu di early gamenya itu sangat rapat dari RB Bopeng, bahkan pelan-pelan itu ditempelin satu persatu member dari EVOS Icon, tapi sekarang mulai terlihat agak renggang RB Bopeng dan saat itu terjadi EVOS Icon memaksimalkan keadangan dengan sangat baik juga karena melihat mereka harus menang. Ini last chance mereka untuk bertengger di turnamen ini. Kalau mereka gagal atau sedikit ada mistake di sini, mungkin mereka harus pulang sekarang. Oke, tapi udah mulai maju lagi Lord ya ke arah top lane Pulpen Naga. Secara perlahan bakal menjadi sandbag. Nah, semua damage output dari anak-anak RB Bopeng Esports udah mulai secara perlahan maju ke arah sisi top lane. Sisi tengah pun menjadi next target dari EVOS Icon. Secara perlahan dicicil satu persatu turretnya, bahkan harusnya belum bisa didapatkan, masih bisa dipertahankan oleh anak-anak RB Bopeng Esports walaupun udah lumayan sekarat turret di sisi tengahnya. Tapi ini yang gue harus highlight ya menurut gue adalah Pulpen Naga sama si LJ-nya karena dia nge-initiate-nya dengan sangat baik. Jadi kayak dia ngasih space ke teman-temannya yang dimana which is teman-temannya seperti kayak CH, Tes, tinggal gimana melihat keadaan yang ada gitu loh. Oh, ini kira-kira keadaannya pas nih untuk nge-pick off, ya udah kita gas. Kalau misalkan keadaannya emang nggak memungkinkan, dia pastinya eksekusinya juga pasti bakal mundur perlahan tapi pasti gitu loh. Oke, tapi Saizu udah mulai diserang. Dan anak EVOS Icon bahkan dari full bar HP langsung menghilang. Tinggal 2 bar aja Zarkovic. Udah mulai split-split di arah depan. Tapi lihat langsung bubar gerak dari EVOS Icon. Harusnya bakal dikejar? Enggak. Dan memilih untuk mundur dan lebih bersabar lagi. Karena udah dapetin objektif tambahan yaitu purple buff dari RB Bopeng Esports. Ya, melihat juga di sini nggak bisa berbuat banyak juga dari RB Bopeng dan kali ini langsung di pressure abis-abisan. Feeder Extract langsung keluar begitu saja dan menurut gua ini adalah momentum yang pas untuk EVOS Icon melancarkan serangan karena tidak ada Feeder Extract yang jelas untuk high ground-nya, defensifnya agak sedikit kacau dari RB Bopeng. Betul. Tapi permasalahannya kalau mereka masuk secara sembarangan bisa terkena punishment juga. Betul. Bahkan lihat Cakim mulai terkena serangan sniper dari Rusi yang dia bisa dibilang cukup mengerikan. Dia punya aim, tapi lihat, tidak terhubung 2 kali dan ternyata sudah ada stiker lemon. Biasa aja. Biasa aja bro. Oke, dan terus pedes sih Pak. Wow. Itu bukan biasa aja sih Pak. Luar biasa. Luar biasa sih Pak. Pedes Pak. Sangat-sangat menyakitkan serangan sniper dari Rusi.
Ini harus banget diwaspadai sih. Karena kalau dibiarkan begitu aja, bisa bonyok satu persatu member dari EVOS Icon. Betul. Yang dimana kayaknya Lordnya sudah respawn juga, yang tandanya EVOS. Kali ini kesempatan kalian, My Time is now sekarang, dan Saizu kali ini langsung ditempelin abis-abisan oleh CH. Walaupun masih ada immortality tapi langsung menari di atas udara. Mencoba untuk mendapatkan Rusi tapi gagal. Tapi lu lihat kali ini dari EVOS benar-benar ngontrol situasi yang ada. Lu lihat dari RB Bopeng harus mundur perlahan tapi pasti demi keselamatan mereka masing-masing. Oke, tapi Zarkovic menjadi korban, langsung ditusuk saja oleh anak-anak EVOS Icon, membalaskan kehilangan Lord yang didapatkan oleh seorang B-Boy dengan retribution yang sangat-sangat on point. No one expect that, tapi lihat mulai maju secara perlahan dari Tas TD, immortality belum ada. Oh, masih bertahan, ternyata hanya sebuah Thorn Rose yang dilancarkan oleh seorang Tas. Tapi lihat Lordnya langsung bisa dihancurkan begitu cepatnya oleh EVOS Icon. Mereka mengamuk, mereka marah karena Lordnya dicuri oleh RB Bopeng Esports. Ini gue rasa sih ya posisinya RB Bopeng against all odds. Kalau misalkan mereka seandainya mereka menang untuk beberapa war ke depan, mungkin momentum akan tercipta juga dan mungkin kemenangan bisa digapai oleh RB Bopeng. Karena melihat dari EVOS Icon, mereka begitu kesulitan untuk closing the game. Mereka punya Lord tapi mereka masih belum bisa finishing the game. Dan sekarang setelah dicuri, at least dari RB Bopeng punya nafas lebih panjang lagi. Karena ya walaupun begitu pula EVOS Icon masih bisa nahan Lord yang terakhir. Lord yang terakhir dibunuh sama RB Bopeng. Ya, dan masih butuh harusnya Lord yang keempat sih. Karena Lord kedua dan juga Lord ketiga tidak begitu impact. Tapi lihat di arah tengah, LJ langsung ditunggangi saja oleh seorang Zarkovic, maju ke depan. Ditarik tapi Zarkovic malah menjadi korban di arah depan. Bahkan ditarik, dibawa ke dalam alam baka oleh anak-anak EVOS Icon. Bahkan udah mulai bergerak lagi ke area top lane. Bahkan dikejar, masih ada konsil dari Vanguard dan juga Rusi. Masih bisa mundur tapi Saizu lihat, sing dari seorang Tas diri. Bahkan ditusuk saja. Saizu pun harus terpick off. Kali ini 2 member harus menghilang dari RB Bopeng. 3 melawan 5. Harusnya ini bakal coba untuk dipush ke arah tengah dan juga arah top lane-nya. Iya, mereka tahu gitu loh kalau yang menjadi pembawa masalah, troublemaker dari RB Bopeng adalah Zarkovic. That's why mereka coba untuk dapetin dulu, punish dulu dari Zarkovic. Dan ya bener aja dari setelah Zarkovic mati, bakal berlanjut lagi ke Saizu atau mungkin ke another member lainnya. Oke, udah mulai diruntuhkan tuh red di arah tengah. 5 member dari EVOS Icon lebih bersabar sedikit. Karena 30 detik Lord juga akan hadir dan Zarkovic sudah spawn kembali. Menunggu kalau misalnya dipaksakan tadi, Saizu juga bisa datang di momen yang tepat. Tentunya bakal menjadi momen yang sangat mengerikan kalau EVOS Icon paksakan. So that's why mereka lebih memilih, yaudah kita sabar dulu aja, kita reset lagi, dan masih ada Lord yang keempat. Betul, tapi ya balik lagi di sini menurut gue kalau yang gue lihat sih dari ekonominya kalau misalkan jauh sih jauh gitu loh, tapi gue nggak begitu melihat itu bakal jadi pengaruh banyak gitu loh untuk fight yang berlangsung nantinya, karena melihat semua sudah 15 semua, jadi gue rasa tinggal momentumnya siapa yang menunjukkan yang lebih terbaik mungkin bisa dapat game kedua, dan kebetulan Lord sudah respawn, pastinya ini kayaknya di kontes. Oke, harusnya bakal di kontes, bakal di fight, tapi Zarkovic di arah depan lumayan menerima beberapa serangan mematikan dari EVOS Icon, tapi udah mulai tercicip pelan-pelan. Ada split dilancarkan. Kali ini Feather Ice Strike dari seorang Vanguard di arah belakang cukup free, bahkan Dominon Blast tidak ada yang terhubung. Tapi lihat dapetin satu. Karena seorang pulpen naga dari Zarkovic ditarik kembali ke arah belakang. Zarkovic bisakah terjadi kembali, dan ternyata ada crossbow tangan dari seorang Chucky mengincar Rusi. Bahkan satu besar ditumbangkan, dan ternyata lihat 3 member menjadi korban jiwa. Dan lihat B-Boy pun ditumbangkan. Kelar sudah, menyisakan seorang Vanguard di arah top lane. Dan lihat Saizunya harus melarikan diri memancing keributan, tapi Tony mengejar hingga akhir hayat. Tapi game yang kedua didapatkan oleh EVOS Icon. Luar biasa performance dari EVOS Icon. Karena lu lihat sendiri dia CH itu menari di atas langit, dan itu berkali-kali dan impactnya full banget. Itu mind blowing banget sih gue rasa sih. Crossbow of